Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman sekalian, teman-teman angler semuanya dimanapun berada. Semoga masih diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala usaha dan lancarkan rezekinya. Amin. Kita kembali dari produk-produk Daido teman-teman. Nah, kalau kemarin ada beberapa deretan reelnya, ini ada selipan satu untuk sebuah joran ya teman-teman. Dan joran ini sangat-sangat spesial kali ini karena ini merupakan salah satu joran bisa dibilang pendek tapi bisa jadi panjang. Traveling Rod ya, joran travel rod yaitu dengan seri Nomad. Ya, Nomad. Ini saya dikirimkan dua buah ukuran ya. Apa bedanya nanti kita jelaskan satu persatu. Kebetulan Nomad ini travel rod tapi spinning teman-teman. Kita buka dulu. Ini yang UL-nya karena ada UL dan L. Kita buka yang UL-nya dulu aja ya. Kita buka UL-nya. Dan ini satu joran ini bisa jadi dua ukuran spesial kan. Nah, bisa jadi 664 atau bisa jadi 705. Gimana caranya kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, kenapa bisa jadi dua ukuran. Oke, ini untuk yang sambungan paling bawahnya ya, sambungan paling bawahnya seperti ini. Kemudian untuk sambungan yang atasnya ini bisa jadi sambung 4, bisa jadi sambung 5 teman-teman. Baru kali ini saya nemuin joran bisa kayak gini ya, bisa dalam satu ini bisa ada dua ukuran gitu. Ukuran yang panjang dan pendek ya. Oke, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. 5 section teman-teman, 5 bagian, dan yang satunya dia pendek ya. Fungsinya dibuat apa yang pendek? Yuk kita lihat satu persatu teman-teman. Oke, Daido Nomad. Untuk ukuran dulu lah ya. Untuk ukuran ini ada yang UL, ada yang L. Kalau UL dia 2-6 lb ya. Kalau L itu kalau salah 4-10. Nanti kita cek saja ya. Kalau nggak salah 4-10 atau 4-12 gitu. Cuman bedanya di situ. Kemudian dari kedua UL dan L-nya ini mempunyai panjang yang sama. Dalam satu kemasan sarung seperti ini, dia bisa jadi dua ukuran panjang, bisa jadi 664 atau bisa jadi 705. 664 berarti panjangnya 6.6, itu sekitar 198 ya, 198. Empatnya adalah 4 section, 4 sambungan. Atau bisa jadi 705, berarti sekitar 210 cm dan 5 sambungan. Kita mau coba yang UL-nya, ini sambungan yang pertama ya teman-teman, sambungan yang pertama. Kemudian sambungan keduanya ini yang pendek. Ini bisa dipakai, bisa enggak. Yang pendeknya ini spigot ya, model spigot. Kalau mau pendek 66 berarti ini nggak dipakai. Tapi kalau mau 70 ini dipakai gitu. Ini nggak dipakai dulu ya. Kita coba yang 664 dulu ya. Dan ini sambungannya dia model spigot. Ya, spigot join itu modelnya di dalam blank dia dimasukin satu buah sambungan juga. Nah, jadi kesannya dia kalau spigot seperti ini kesannya antara blank yang di sini dan yang di sana itu diameternya jadi sama, imbang. Jadi lebih balance gitu teman-teman ya. Bukan mengecil ke depan atau membesar ke belakang. Jadi antara ini dan ini itu balance dan mengerucut sampai ujung. Itu balance gitu. Spigot seperti itu kelebihannya. Kemudian nyambung lagi. Ini masih spigot lagi ya teman-teman ya. Ya betul sekali, spigot lagi. Nanti ada penampakan lebih dekatnya. Nah, kemudian ini yang terakhir. Kalau yang terakhir dia tidak spigot. Normal. Cewek yang di depan, cowoknya yang di cowok yang di depan, ceweknya yang di belakang. Kalau untuk yang sambungan paling akhirnya. Nah, ini sudah jadi yang 664. Nah, gimana caranya untuk 705-nya? Sambungan ini disambungkan setelah bat yang paling bawah. Ini juga spigot. Nah, tambahkan di sini, baru masuk ke yang section keduanya tadi. Nah, jadi lebih panjang deh 705. Gitu, teman-teman ya. Bisa jadi dua ukuran. Keren ya? Keren. Baru kali ini saya menemukan seperti ini. Bisa jadi 198 atau bisa jadi 210. Gitu. Kedua-duanya aman, teman-teman ya. Aman. Ya, mungkin kalau yang 705, yang 210-nya jadi lebih banyak sambungan ya.
Memang kelemahan dari travel rod ini memang secara kekuatan memang tidak sekuat yang sambung 2, apalagi yang nggak ada sambungan seperti itu. Cuman ini lebih praktis saja kalau travel rod itu. Bagi teman-teman yang apa namanya, biar nggak kelihatan mau mancing gitu kan, kalau travel rod dengan panjang seperti ini kan bisa dimasukin ke tas, nggak kelihatan. Ya, apalagi kalau udah punya keluarga, udah punya istri, ya nggak kelihatan kalau mau mancing. Jadi nggak ketahuan istri gitu teman-teman. Nah udahlah itu bercanda ya gitu. Jadi lebih ke praktisnya saja ya travel road itu ya, lebih ke praktisnya. Jadi kita nggak susah-susah bawa panjang-panjang untuk di jalan. Jadi pendek langsung masukin tas sampai spot dikeluarkan dirangkai. Cuman memang secara kekuatan akan lebih kurang. Tapi kurangnya juga nggak terlalu banyak sih teman-teman, nggak terlalu banyak itu asal kita bisa memainkannya begitu ya. Jadi bisa 664, bisa 705, baik yang UL maupun yang L-nya. Kemudian kita balik ke bagian batnya. Batnya ini pendek, tuh, ya, seperti ini sampai sini, nggak nyampe siku. Ya, nggak nyampe siku. Dia modelnya jump style, ya, modelnya jump style. Kemudian ini menggunakan chalk, ya, bagian belakang chalk dan Eva. Masuk ke bagian blank, blanknya di sini tertulis 30T, return hollow carbon. Jadi bagian section 1, 2, 3, 4 itu hollow carbon, ya, hollow carbon. 30T, ya. Kemudian sudah menggunakan teknologi twist X carbon, ya, anti melintir, ya, seperti itu. 30T itu terkenal blanknya ringan, tapi setelah di retune, ya, setelah di retune oleh teman-teman di FT, menjadikan powernya naik, gitu teman-teman, ya. Kemudian masuk ke bagian real seat. Real seat ini ada apa namanya, chalk juga dan karbon teman-teman ya. Nanti ada berangkat lebih dekatnya. Relocking belakang ya, relocking belakang, dan di sini real seat ini punya Daido. Dia ini apa namanya, modelnya karet ya teman-teman ya, ini karet. Jadi ada gundukan seperti ini, nyaman untuk kontur telapak tangan kita biar nggak cepat capek ya, seperti itu, aman. Kemudian masuk ke bagian blank. Di sini tertulis 2-6 lb untuk yang UL, kemudian lure weight-nya itu sebesar 2-10 gram. Ya, baik yang 664 atau yang 705. Kemudian masuk ke depan, ya, masuk ke depan ini ada kayak X-wrap-nya ya teman-teman ya, tuh. Dari sini, dari sambungan yang pertama, yang kedua ini, X-wrap sampaikan ke sambungan keempat. Itu hollow carbon. Kalau yang solid tipnya, sambungan yang paling ujung paling atas, dia solid carbon 24T ya. Dan dia tidak ada X-wrap-nya ya, jadi polosan aja ya. Berarti memang sudah dirancang khusus untuk di bagian ujungnya dia 24T solid agar lebih kuat gitu teman-teman ya di ujungnya. Biasanya kan yang main ujungnya. Pertama kali hentakan itu ujungnya. Nah, itu lebih sensitif juga ya. Biar lebih sensitif karena solid. Nah, gitu. Begitu teman-teman. Dan ini ring guide-nya ini sudah Fuji Alconit, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah ring guide Alconit, Fuji Alconit, baik yang di ultralight maupun yang di lightnya itu juga sama. Oke, dan ini dia bendingannya teman-teman. Saya nggak nyampe, kita lepas dulu deh yang sambungan keduanya untuk melihat bendingannya. Nah, ini dia bendingannya seperti ini ya. Dia lebih ke fast moderate ya teman-teman, lebih ke fast moderate ya, moderate ke depan untuk actionnya ya, gitu. Tuh, ini kan ke tengah ke depan lumayan lah ya teman-teman, nggak terlalu letoy di belakangnya. Kadang biasanya joran-joran UL itu diginiin bagian batnya ikut gini-gini, ini mah enggak ya, benar-benar ke depan ya, gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk harga, nah harga ini saya belum tahu pasti dari Daido-nya, mungkin nanti ke depannya untuk harga semoga bisa segera dirilis, jadi saya bisa nyantumin harga di link deskripsi. Bagi teman-teman nanti berminat silahkan kunjungi saja di situ, nanti akan saya update teman-teman ya. Kemudian kita timbang ini untuk ukuran yang UL ya, 664. Ini 664-nya ya teman-teman ya, 664 berapa? 664-nya 100 gram.
100 gram. Kemudian jika kita tambahkan yang jadi 705, itu jadi berapa beratnya? Ya. Oke, kita timbang yang 705-nya. 110 gram. Nambahnya 10 gram untuk sambungan yang nomor 2 biar jadi 705-nya. Begitu teman-teman. Oke, kita lihat penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Daido Nomad Travel Road ini. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Joran Nomad Travel Road. Bisa dibilang sambung 4 bisa, dan sambung 5 juga bisa. Oke teman-teman, kita mulai. Ini yang UL-nya saja yang kita lebih detailin, karena yang L-nya juga sama aja, cuman beda di LB-nya aja. Kalau UL itu dia 2-6 LB, dan yang light-nya itu 4-10 LB ya. Untuk lainnya sama, panjangnya juga sama, ada yang 664, ada yang 705, seperti itu. Oke, kita mulai di yang bagian section pertama untuk Daido Nomad Travel Road ini. Kita mulai ini di bagian belakang, ini ada Choc dan Eva, perpaduan Choc dan Eva. Kemudian ini ada model job style, ini ada handle lagi. Ini blank ya. Untuk yang bagian bawah dia menggunakan bahan 30T Return Hollow Carbon, dan ada twist carbonnya untuk anti melintirnya ya. Dan ini ada hook keeper. Nah, ada hook keeper. Hook keeper di belakang ini mempunyai kelebihan, jika biasanya dia ada di depan si real seat, itu kadang suka mengganggu laju si line-nya itu. Kadang suka nyangkut malahan hook keeper itu. Makanya ditaruh di belakang. Ya, itu salah satu kelebihan hook keeper ada di belakang seperti itu. Oke, kemudian masuk lagi bagian real seat. Reloknya relok yang belakang. Ini ada Choc dan ada karbon. Ya, baru menggunakan si real seat ini berbahan agak-agak karet gitu ya. Dan ini ada gundukan, ini untuk sesuai kontur telapak tangan kita. Jadi nyaman, begitu teman-teman ya. Oke, begitu ya. Dan ini udah langsung ke bat. Coba kita ukur dulu jarak batnya ini ya, dari sini sampai sini sekitar 31 cm, dan ini panjangnya sama baik yang UL maupun yang L ya, sama teman-teman ya. Dan sama saja ya. Tuh, sama saja. Oke, begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke depan. Ini ada logo Daido, bisa 664, bisa 705, Nomad Travel Road. Dan ini sudah ada extract twist carbonnya ya. Ini perbedaannya. Jika 664 itu panjang 198, lure weightnya 2-10 gram, land weight 2-6, section 4. Cuman beda di section aja kok, dan di panjangnya ya. Oke, begitu ya. Kemudian maju ke depan, dan ini sudah masuk ke bagian sambungan. Nah, panjang ini section yang pertama secara keseluruhan itu ada di 53 cm ya, itu. Oke, kemudian ini masuk ke bagian sambungan. Nah, ini nih, ini yang optional. Sambungan ini sambungan optional. Jika mau menggunakan 705 atau 2 meter 10, pakai ini untuk nyambung di bagian section yang pertama. Dan dia modelnya ini spigot. Spigot ini seperti ini. Jadi di dalam blank di shock lagi menggunakan blank lagi di dalamnya supaya bisa masuk ke bagian sini. Dan ini efeknya memberikan efek antara section yang sebelumnya dan setelahnya ini tidak jumping. Jadi masih sama lebar diameternya. Spigot itu seperti itu. Nah, ini kan. Ya, itu. Kemudian nyambung lagi ini ke section yang selanjutnya. Kalau ini dipakai berarti 705 ya, teman-teman. Jadi akan ada 5 section. Ini juga spigot tuh, ya kan? Ada sambungan sendiri di shock ke dalamnya lagi.
dan ini semuanya holo, holo. Dan ini baru ke ring guide. Ring guide-nya ini Fuji Alconit. Ya, Fuji Alconit nih teman-teman. Ya, Fuji Alconit. Kemudian masuk lagi, ini juga spigot lagi. Ya. Dan yang paling terakhir ini solid tipnya, kebetulan bukan spigot, ini biasa. Yang lakinya yang di depan, ceweknya yang di bawahnya. Nah, gini. Dan ini dia solid tipnya 24T return solid karbon. Jadi beda sama yang ini. Kalau yang bawah sampaikan ke ujung batnya dia 30T return holo karbon. Untuk solid tipnya 24T return solid karbon. Kenapa menggunakan 24T? Biar lebih kuat di bagian solid tipnya atau di bagian ujung atasnya seperti itu. Ya. Untuk ring guide ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah ring guide yang sudah Fuji Alconit. Ya, begitu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya mau ukur panjang si ininya. Apa namanya? Panjang yang section yang untuk 7075-nya. Kalau kita ukur panjang keseluruhan dari spigotnya itu sekitar 18,5 cm. Tapi kalau dari sini shock spigot yang dihitung dia cuma 12 cm seperti itu. Ya, ini untuk perpanjangan 7075-nya. Dan ini sistemnya sama di yang lightnya. Nah, lightnya cuma beda di sini nih teman-teman. Tuh. Di line width-nya 410 lb, baik yang 664 maupun yang 705, dan lure weight-nya bisa 5 sampai 17 gram. Bedanya cuma di situ. Untuk panjang yang lainnya sama. Paling diameter blanknya agak sedikit beda lah ya. Ketebalannya masih diameter agak sedikit beda. Untuk yang lain lebih besar seperti itu. Oke. Kemudian saya mau ngukur diameternya kalau sekarang ya. Diameter untuk solid tip. Mulai dari ujung. Oke, mulai dari ujung. Dia 1,2. Kemudian sambungan 3,3, 3,4 ya. Kemudian sambungannya lagi yang di nomor 2 dari atas. Ini yang di ujung depan 5,2. Kemudian sambungannya lagi 6,5. Kemudian section yang selanjutnya lagi atasnya 6,7, 6,4 ya. Jadi apa namanya, makin ke depan makin mengecil ya teman-teman ya, makin ke depan makin mengecil. Dan ini untuk sambungan spigot yang tadi 705-nya 8,1 dan pas sambungan spigot 8,2. Kemudian bat paling bawah sambungannya 8 mili dan bagian ininya batnya 9 mili teman-teman. Seperti itu ya. Untuk spesifikasi atau penampakan lebih dekat lebih detail dari Daido Nomad Travel Road. Oke teman-teman ya, itu dia penampakan lebih dekat lebih detail dari Daido Nomad Travel Road. Sudah pasti ya, baik yang UL maupun yang L-nya ini sudah dipastikan untuk teman-teman suka mancing ultra light casting atau light casting bisa pakai ini. Mau di freshwater ataupun di saltwater juga bisa. Kalaupun di freshwater itu bisa untuk target-target ikan gabus, ikan hampala ya. Kalau toman ya bisa sih, tapi teman-teman yang jangan terlalu gede ya teman-teman.
Kalau di laut, di pinggir bisa casting ikan kerapu, barakuda, BBBGT seperti itu ya, baramundi juga bisa teman-teman ya. Tapi tetap ekstra perawatan jika dipakai di air asin seperti itu ya. Jadi ini sudah pasti diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mancing casting dan suka berpetualang ke tempat-tempat yang jarang dijamah orang karena travel road ya, jadi gampang bawanya ya gitu. Jadi kalau misal di pesawat pun juga gampang, bisa ditaruh di tas, jadi nggak harus masuk pakai road bag yang gede, yang bulat itu, jadi nggak usah, tinggal masuk ke tas juga sudah bisa gitu teman-teman. Keunggulan dari travel road ini, memang kekurangannya adalah secara kekuatan memang nggak sekuat yang sabung 2 ataupun yang one piece seperti itu teman-teman. Oke, nanti bagi teman-teman berminat Daido Nomad ini, jika sudah ada link mobilnya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah, silahkan kunjungi di situ ya. Kisaran harganya saya belum tahu ya, semoga sih nggak mahal-mahal aja ya. Semoga yang murah-murah aja ya gitu ya, biar lebih terjangkau ke teman-teman angler semuanya. Begitu teman-teman. Oke, dukungan support saran komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sering angler support visi tackle bagi tujuan maupun real. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang masih sementing mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing, cowboy, sing penting mancing.